Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HSNL dimanapun berada. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah, berkah, manfaat, dan tentu barokah ya, halalan thayyiban. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ini bisa menjadi sebuah kabar baik bagi Roy Suryo CS. Sebenarnya terutama untuk kuasa hukum ya. Nanti saya akan sampaikan beberapa yang mungkin kalau video ini sampai ya, bisa menjadi masukan buat tim atau kuasa hukum dari Roy Suryo CS ini. Nah sahabat, seperti pada video sebelumnya, saya pernah menyampaikan sebuah analisis sederhana ya yang saya lakukan, bahwa Pak Jokowi tentu sangat mengkhawatirkan tentang sepak terjang Roy Suryo ini terkait dengan riwayat pendidikan Gibran, karena ini tentu ada konsekuensi ya. Jika benar ada masalah di riwayat pendidikan, maka pintu pemakzulan itu terbuka lebar tentunya. Nah, untuk itu saya sudah pernah menyampaikan bahwa Pak Jokowi akan lebih mempercayakan ijazahnya itu kepada pihak UGM yang pertama ya. Kemudian juga mungkin ya kepada kepolisian juga ya, yang tentu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah sahabat, untuk lebih jelasnya kita coba tonton video pendek ini dari Dian Sandi ya, yang merupakan asal mula dari apa yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini ya, terutama untuk Roy Suryo atau RRT begitu ya. Kita coba tonton bersama videonya ya, kita tonton dulu sebentar. Ini pada saat Dian Sandi ke rumah Pak Jokowi ya. Kedatangannya hari ini Mas, dalam rangka apa? Ya, saya tadi berangkat dari Jakarta. Setelah pengumuman dari Barreskrim itu, saya datang ke sini sengaja untuk terutama yang berkaitan dengan saya. Saya ingin meminta maaf kepada Bapak karena telah memposting ijazah beliau tanpa izin. Alhamdulillahnya Bapak tadi tidak apa-apa, dan beliau juga mengatakan bahwa memang itu ijazah yang dipunyai oleh beliau sesuai dengan yang saya posting. Jadi kedatangan saya hanya itu saja. Untuk kemudian nanti ya kita tinggal tunggu proses hukum yang akan sedang berjalan atau seperti apa. Semua di luar daripada kapasitas saya untuk menjawab itu ya. Nah, di sini sangat jelas ya. Kita dengar dan kita tonton bersama barusan bahwa yang dia posting itu menurut Pak Jokowi memang itu ijazahnya. Jadi Roy Suryo dalam hal ini melakukan penelitian, termasuk di dalamnya ada Rismon ya, Pak Rismon, Bang Rismon, bahwa objek penelitiannya itu tidak salah. Jadi sama persis dengan apa yang diposting oleh Dian Sandi ini. Jadi kesimpulan dari Roy Suryo yang sudah kita ketahui bersama itu berasal dari objek penelitian yang sama seperti yang diposting oleh Dian Sandi tadi. Hanya saja kita juga sudah paham dan kita sudah pernah mengikuti konversi yang dilakukan oleh Kapolda ya, Kapolda Metro Jaya saat itu, bahwa terlihat bahwa di sini yang dikejar bukan masalah pembuktian ijazah asli atau palsu ya, tetapi lebih ditekankan kepada katanya ya, ini ya, menurut Pak Kapolda itu lebih ke penegakan hukum yang terkait dengan fitnah, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan tentu terkait dengan undang-undang ITE. Jadi objeknya sepertinya bukan ke pembuktian dari ijazah tersebut palsu atau asli. Tetapi tentu kita juga pahami bersama bahwa fitnah itu akan terbukti jika memang asli ijazahnya. Jadi apa yang disampaikan beberapa pengamat, terutama tentu dari orang-orang yang kompeten, salah satunya adalah Ketua Reformasi Polri ya, Pak Jimli Asidiki, bahwa ya memang termasuk di dalamnya ada Pak Mahfud ya, bahwa harus dibuktikan dulu ini ijazah itu asli apa palsu. Nah, kita bisa sebetulnya pengacara mungkin nanti akan bisa berjuang untuk melalui tahap pembuktian dulu ya.
Jadi seharusnya memang seperti yang saya pahami bahwa untuk hal-hal yang terkait dengan administrasi maka peradilan yang paling tepat itu adalah PT UN ya, bukan seperti yang nanti mungkin tanggal besok ya baru dipanggil kan ya, nanti pas dilimpahkan ke pengadilan mudah-mudahan ke PT UN ya, bukan ke pengadilan umum. Ya, kalau ke pengadilan umum, kalau menurut dari Pak Susno ya, kemudian juga Pak Jimli, bahkan mungkin Pak Mahfud, itu kurang tepat ya. Jadi harus dibuktikan dulu asli atau palsu, baru kalau itu ternyata asli, maka delik yang atau tuntutan yang pernah disampaikan oleh Konpres di beberapa waktu yang lalu itu tepat ya, bahwa di situ ada fitnah mungkin ya. Tapi ya itu tadi harus dibuktikan dulu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Susno ya, yang akan saya tayangkan. Dan saya akan kupas dari sisi UGM. Jadi kalau sahabat ingin lebih jelas ya, saya akan sampaikan beberapa hal sesuai dengan pengalaman saya menjadi bagian dari pimpinan sebuah perguruan tinggi yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan berharga bagi tim kuasa hukum ya, dari sisi pembuktiannya untuk ijazah atau beberapa hal yang terkait dengan UGM ya, karena kita tahu bahwa dari konversi yang dilakukan kemarin luar biasa, kabarnya sudah didatangkan 130-an saksi ya, lalu 22 saksi ahli, 22 orang, kemudian ada 72 barang bukti, luar biasa banyak sekali ya, apa harus sebanyak itu gitu ya. Tapi memang coba kita ikuti dulu apa yang disampaikan oleh Pak Susno ya. Oleh Pak Susno ini kita ikuti dulu apakah harus ngejelimet itu gitu ya. Nah menurut Pak Susno yang nanti insya Allah akan saya bahas ya. Jangan-jangan dia nggak kuliah tapi dapat ijazah. Atau ijazahnya itu ijazah orang lain ditempel foto Pak Jokowi. Nah maka itu palsu. Walaupun ijazahnya asli tapi bukan untuk Pak Jokowi yang presiden. Atau memang dia sama sekali nggak kuliah, sama sekali nggak pernah nerima ijazah dari UGM, dia buat sendiri. Ya buat sendiri bisa bantuan orang lain dan sebagainya. Ada kopi bahwa dia ya penyelundupan ya, pura-pura sarjana UGM. Nah cara membuktikannya gimana? Ya saya sebagai penyidik ya, saya nggak ninjau dari aspek politik, nggak meninjau dari aspek lain-lain. Selaku penyidik aja, saya 35 tahun jadi penyidik, nggak perlu laboratorium forensik digital. Itu bukan barang digital, itu barang manual, kan gampang. Ya. Terus gimana tuh Pak langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh penyidik? Yang dilakukan adalah ada laporan bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Oke, langkah itu diterima, si pelapor diperiksa. Si pelapor harus bisa menunjukkan bukti bahwa itu palsu. Yang mana yang dituduh palsu. Nah si pelapor diminta kan mana ijazah yang dituduh palsu. Ini Pak. Nah pasti saya yakin yang diajukan oleh pelapor itu bukanlah ijazah yang di tangan Pak Jokowi. Tapi yang beredar di masyarakat. Nah yang beredar di masyarakat itu bisa saja fotokopi, bisa saja hasil editing, bisa saja hasil macam-macam. Nah yang asli yang mana? Atau yang palsu yang mana? Saya tidak mengatakan asli dan tidak mengatakan palsu ya. Yang dipegang Pak Jokowi. Nah, yang bisa mengambil itu dari Pak Jokowi siapa? Karena itu haknya Pak Jokowi kan. Adalah penyidik, aparat penegak hukum. Setelah ada laporan itu, barulah diperiksa pelapor. Kemudian ijazah yang ada pada Pak Jokowi diambil itu artinya diminta diserahkan dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan. Baru itu ijazahnya dikonfrontir ke yang mengeluarkan UGM. Saya yakin polisi sudah datang ke UGM, ditanya UGM, ijazah ini betul kalian mengeluarkan? Dilihat oleh UGM, oh ya betul. Fakultas apa ini? Fakultas Kehutanan. Atas nama siapa? Jokowi. Dicek di buku induknya, betul nggak dia terdaftar sebagai mahasiswa? Betul tidak dia kuliah? Ada nggak hasil ujiannya? Siapa dosen yang ngajar yang masih hidup? Siapa teman satu angkatannya? Kemudian tamat apa tidak ya? Kalau itu sudah dicek semua, sudah nyatakan benar semua, sebenarnya sudah tuntas. Tapi untuk meyakinkan apa? Ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi
itu dibandingkan dengan ijazah yang lain. Cara membandingkannya itulah memakai laboratorium forensik Polri, tidak pakai digital dan segala macam, kan gampang sekali itu, ya. Iya, kalau Simpel ya, kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Susno Juwaji, beliau ini adalah mantan Kabareskrim. Bahkan beliau tadi menyampaikan sudah 35 tahun beliau berpengalaman di bidang penyidikan. Jadi seperti yang umum pernah sampaikan, sebetulnya tidak harus sampai ke sini kan ya. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya, ini ijazahnya dan asli misalnya, selesai. Tapi ternyata kan seperti yang saya bilang tadi bahwa Pak Jokowi ini hasil analisa dan pendapat ya, tidak hanya saya, tapi mungkin beberapa pengamat juga menyampaikan pendapatnya bahwa Pak Jokowi berkepentingan untuk membendung supaya ruang gerak Roy Suryo CS ini bisa dipersempit ya, untuk tidak terus dalam tanda kutip mengusik riwayat pendidikan Gibran. Jadi sebenarnya tujuan utama menurut pendapat saya, tujuan utama Pak Jokowi ini ingin segera mentersangkakan, mendorong lah ya, mungkin dalam hal ini mendorong kepolisian untuk segera mentersangkakan Roy Suryo CS ini, itu untuk mempersempit ruang gerak Roy Suryo CS ini agar tidak sedemikian lincah ya mencari, kemudian melakukan investigasi, dan kita juga bisa paham ya setelah pulang dari Sydney langsung tersangka ya, dan kita tahu bersama besok akan mulai diperiksa katanya ya, tanggal 13 besok ya. Ya, besok tanggal 13. Nah, saya akan sampaikan hal yang berkaitan dengan UGM. Dan mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi tim kuasa hukum Roy Suryo CS ini dalam berjuang untuk melewati pembuktian ijazah asli atau palsunya dulu ya, sebelum ke betul-betul ke delik aduannya, yaitu pencemaran nama baik, fitnah, pencemaran berita bohong dan lain sebagainya ya. Nah, dari sisi UGM itu seperti apa? Mudah-mudahan tim kuasa hukum bisa berjuang. Bahkan kalau menurut pandangan saya sih bisa diperadilankan ya, terkait dengan apa yang saya cermati dari konfes yang beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh Kapolda ya, di mana di dalamnya kok saya melihat kayak menyimpulkan ya, seperti vonis gitu ya. Karena padahal pembuktian itu harus di pengadilan. Nah, ini bisa di pra-peradilan kalau menurut saya ya, harusnya ada peluang lah untuk pra-peradilan terlebih dahulu sebelum betul-betul pengadilan, terkait dengan apa yang disampaikan pada konfes yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Banyak kalimat yang bahkan ada di situ dituduh diedit ya. Jadi kesannya itu sudah menyimpulkan nih ya, bahkan seolah-olah menjatuhkan vonis kepada Roy Suryo CS, padahal itu bukan ranah dari kepolisian ya. Kepolisian tentu tidak dalam konteks memvonis ya, karena vonis itu akan dilakukan di pengadilan. Saya akan bahas coba mengenai UGM ya, apa saja sih yang seharusnya memang tadi kan ada 72 barang bukti ya. Mungkin salah berapanya itu ada di sini ya barang buktinya itu. UGM itu yang pertama untuk membuktikan bahwa ijazah itu nanti apakah asli atau palsu, pertama tentu riwayat pendidikan Jokowi sendiri di UGM itu harus diungkap ya. Misalnya ada buku induk mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM yang menyatakan dan tercantum di situ nama Pak Jokowi atau Pak Joko Widodo gitu ya, mantan presiden kita di 2 periode yang lalu. Kemudian ada data-data perwalian ya. Kemudian ada bukti pembayaran kuliah, mungkin dulu dalam bentuk manual ya, dalam bentuk manual, kwitansi manual begitu ya. Kemudian ada hasil atau kartu hasil studi atau KHS. Ada KHS yang berupa nilai-nilai tiap semester. Itu harus ada ya, setiap semester yang ditempuh Pak Jokowi. Lalu kemudian juga sebelum KKN itu ada surat menyurat. Nah, bukti surat menyurat ini ada enggak gitu ya. Kemudian pengajuan skripsi, surat pengajuan skripsi juga biasanya ya. Tapi memang ini kan tempo dulu ya. Yang saya sampaikan itu adalah tata administrasi kekinian ya. Nggak tahu dulu tata administrasinya tuh seperti apa. Tapi pengalaman saya menjadi pimpinan itu kurang lebih
pada kekinian gitu ya. Nanti mungkin bisa di di checklist lah mana yang padanannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya sama substansinya ini tapi padanannya kalau dulu apa gitu ya. Kalau sekarang kurang lebih seperti ini yang pernah saya lakukan, yang saya tahu gitu ya di sebuah perguruan tinggi. Kemudian ada surat pengajuan skripsi atau proposal skripsi ya kalau sekarang itu ya. Nggak tahu dulu tuh ada atau enggak gitu ya. Nah itu pasti ada buktinya berupa surat proposal, surat pengajuan ya untuk proposal. Bahkan proposal tugas akhirnya atau skripsinya juga. Kalau di teknik biasanya tugas akhir ya. Dulu ya, sekarang juga kembali ke skripsi ya. Lalu ada berita acara sidang proposal skripsi, itu ada berita acaranya ya, di mana di situ ada pembimbingnya, ada pengujinya, bahkan dengan pembimbing biasanya ya, pembimbing dan ada satu penguji untuk proposal. Kemudian nilai proposal skripsinya nilainya harus ada. Kemudian jika ada uji proposal, maka biasanya jika tidak ada uji proposal penelitian, proposal skripsi, maka ada prasidang biasanya ya. Akan dilakukan prasidang dulu sebelum dilaksanakan sidang, biasanya seperti itu. Lalu ada surat pengajuan sidang ya beserta persetujuan dari departemen biasanya ya. Kemudian dari fakultas, kemudian juga ada berita acara sidang komprehensif yang ditandatangani pembimbing ya sebagai ketua sidang atau penguji beserta anggota penguji lainnya. Biasanya berjumlah 3 orang ya untuk penguji, untuk ujian skripsi, ujian komprehensif gitu ya, atau komprenya itu biasanya diuji oleh 3 orang selain pembimbing dan pembimbing. 3 orang ini biasanya berbeda bidang keahlian ya, untuk melihat dari sisi-sisi yang lain gitu ya, dari sudut pandang yang lain terkait dengan skripsi yang sedang digarap atau yang sedang diujikan atau sedang disidangkan. Kemudian ada skripsi lengkap dengan lembar pengesahan dan validasinya serta nilai skripsi ya. Sekarang itu ada juga yang menyatakan surat lolos plagiarisme ya, misalnya dari Turnitin dan lain sebagainya. Kalau sekarang seperti itu. Jadi setiap ini tuh ada surat keterangan lolos plagiarisme ya. Jadi tidak ada plagiat di situ. Lalu kemudian menginjak ke situ setelah selesai semuanya, kan biasanya sudah selesai. Lalu beberapa proses dilalui dan kemudian disimpan di perpustakaan. Di sini ada buku induk perpustakaan yang bisa kita lacak, ya. Apakah tercatat nggak di buku induk perpustakaan, ya? Tentu yang dimaksud adalah skripsi di perpustakaan yang biasanya itu disimpan untuk dilakukan sebagai referensi dan lain sebagainya. Lalu ada kopi ijazah Jokowi yang dilegalisir oleh pejabat berwenang di UGM. Itu harus ada ya sebagai bukti. Lalu buku induk legalisir juga ada, itu ada buku induknya. Jadi yang datang melegalisir ijazah itu biasanya menulis data ya, atau mencantumkan data di buku induk. Kemudian bisa saja juga arsip lain dari lab ya. Seorang mahasiswa teknik nggak bisa lepas dari pengujian biasanya atau aktivitas dengan lab. Nah ini mungkin bisa jadi sebuah bukti bahwa tercatat di lab ada buku induk lab bahkan kalau kami ya. Jadi siapa saja pernah melakukan penelitian di lab tersebut dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah masukan bagi kuasa hukum jika ingin membuktikan riwayat pendidikan Pak Jokowi di UGM. Apa saja hal-hal apa saja yang atau padanannya ya yang bisa ditelusuri ya sebagai alat bukti. Mungkin di 72 itu mungkin ya, di 72 alat bukti itu mungkin menyangkut ini juga mungkin ya kalau dari UGM. Itu barangkali sahabat, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan video ini juga sampai kepada tim kuasa hukum Roy Suryo untuk bisa juga menjadi sebuah pertimbangan agar nanti bisa berjuang untuk pembuktian dulu ijazah itu asli atau palsu. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak dan menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sehat selalu dan jaga akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!